yang masih flex pick di tangan Onyx. Yo, masuk game yang ketiga ya guys ya. Kalau mau Semoga melepaskan Joy, Onyx bisa ya kan? Ban 1-1. Kalau juara Joy-nya yang di ban, 1-1 yang lepas. match dengan Itu dia mudah. dilemanya Blacklist. Mereka nggak mau main 1-1, tapi mereka juga sulit untuk melepaskan 1-1 itu. Franco dua yang Franco bakal di di ban. pick, 2 kali game yang sering kita mainkan ada Franco, di ada ban, efek di suppress, pick salah. sehingga mereka tidak ingin berhadapan Oh, dengan bener hero oke, terus yang memiliki efek stun pasti. Nah, Tapi masalahnya Hilang Kiboy nggak itu dong memiliki kalau banyak banget Asel. hero pool Ya. dari mulai Kaja, dari Nah, mulai tuh, Chow, nampak. dari mana Kufra, nanti juga masih ada Minotaur. Bahkan kayaknya Chow bisa diamanin di fase pick yang ketiga. Kalau mau Minotaur, kayaknya lebih baik amanin ya sebelum ban adjusted. Karena apa? Karena udah nggak ada Digi kebetulan. Dan Oh My Venus bisa aja mengamankan Minotaurnya bahkan lebih early daripada Onyx. tuh, Karena di ini pick free kamera muncul. Minotaur sebenarnya. Nggak ada Digi, nggak ada Valentina. Dia benar-benar bebas banget untuk berkreasi dengan Minotaur. Tapi 1-1 menjadi jawaban untuk saat ini. Dan 1-1 di cewek yang sempat tadi aku bilang, kalau misalkan dilepaskan, ini bakal jadi poin plus. Mau di sebelah pun mengamankan nantinya ke arah dari Joy. Mana, One Bang, aja. ketemu dengan Joy itu One masih Masih pede, bisa dash. masih pede banget pak. Masih pede banget untuk penggunaan dari One itu sendiri. Hanya saja sekarang Freddy terlepas kali Dah, Freddy dah, dalam dah, ini dah. tetap untuk Nah, ini dilemanya. Kalau mereka melepaskan, mereka mengutamakan Joy dan Fredrin, Yves-nya yang lepas Pak Pulung. Iya. Terlalu banyak kompleksitas Fredrin tetap, draft Pak. pick kali ini. Iya. Freddy fix tetap kalau blacklist Nah, Liga Oh, 2. ya kan? Joy, Fredrin, Yves-nya dilepaskan berarti. Ya, Steven dilepaskan. Dan ini juga masih ada satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh seorang Sans adalah Faramisnya. Mungkin tidak ke arah Eve, tapi bisa ke arah Faramis. Dan bahkan banyak banget flash pick yang terjadi kali ini ada di posisi Kiboy. Apakah Kiboy akan mengamankan hero-nya terlebih dahulu? Akai dulu Akai sama dulu Faramis. ya. Siap menghadapi Ini dulu. Faramis deny soalnya. Iya. Karena di fase pick yang ketiga, Oh My Venus atau bahkan Yue itu bisa mengamankan terlebih dahulu dan tidak ada Valentina kembali. That's why aku bilang tadi Faramis itu akan menjadi pilihan. Kenapa? Ini kalau dia pakai Eve sekalipun memang sengaja dikasih seperti itu, bro. Iya, iya, iya. Gua Yves-nya akan dari makan tadi. Eve lo. Dari tadi kan memang ini opsi-opsi hero yang utama ya, atau yang kita bilang TRS itu kayak Yves, Joy memang dilepaskan kepada Blacklist Internasional dengan tujuan untuk team fight yang jauh lebih lama. Tapi ingat, kalau ini Faramis artinya mereka mau overextend team fight. Minotaur menurut aku lebih bagus di sini ketimbang Yves. Novaria. Novaria. Wah, ini sebenarnya jadi angin segar. Tapi kalau Novaria jadi mid lane, baru mungkin kita harus worry sedikit karena memang Faramisnya ini tujuannya Novaria Venus kah? adalah sebagai yang nantinya ditugaskan untuk memperlama tim fight dari Onyx itu sendiri. Tapi dengan adanya beberapa hero yang udah langsung diamankan kayak begini ya, contoh kayak Novaria, Joy dan juga Fredin, kita udah lama nggak melihat hero-hero yang dimiliki oleh Venus itu sendiri. Kabarnya Florin adalah salah satu hero yang sangat-sangat mengerikan apabila di tangan dia. Betul. Iya. Dulu kombonya untuk bersama dengan Fighter, bersama dengan Blacklist, Matilda masih worth nggak, Prof? Matilda kayaknya kalau misalkan sama Fredrin sayang. Mending Florin sekalian. Mending Florin Tabrak, sekalian aja. sama-sama Florin, tabrak. Iya, karena apa? Karena di sini Novarianya bisa jadi mid laner. Jadi tinggal tugasnya digeser. Nah, pertanyaannya adalah dengan ban terhadap Leslie, apakah ini akan membawakan gameplay Cloud kepada All? Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Cloud dan juga Florin, mereka hanya minim sisi efek saja. Poin plusnya untuk Onyx apa? Mereka bisa mencari hero yang langsung menuju ke belakang lagi. Oke. Nah, tapi PR terpentingnya adalah bagaimana Yo, cara game ketiga ya, menghilangkan bisa atau memberikan efek life drain 3-0 kah agar atau heal up 2-1. dari Florinnya ini nggak jadi maksimal. Itu yang bakal jadi PR di fase pick yang keempat dan kelima bagi Onyx. Ya, just the Adjusted picknya. Adjusted plan-nya juga ini cukup membingungkan untuk dari Blacklist Internasional ya. Sampai dia harus menghabiskan waktunya dan Fanny. Mereka melihat ada potensial untuk seorang Fanny melakukan solo pick terhadap dua player yang dimiliki dari Blacklist Internasional. Fanny Bahkan di ada satu hal lagi yang mereka ban. khawatirkan di arah sesi Fanny gold Khairi Melisa. Melisa kayaknya mau benar-benar dikasih Cloud deh. Karena kalau kanan ambil Cloud, kiri bisa ambil Link. Penutupnya itu ada di Arlord satu, ya kan? Atau Glue sekalian untuk sustainability di lini depan agar Aka ini juga punya teman ketika invade ke arah Lordnya. Glue gak sih? Ini glue enak banget sih kalau Tapi menurut gue pribadi. Kiboy Akai Romer, gue belum pernah lihat sih.
Ini Akai bisa flex soalnya. Kayaknya mungkin bisa dari jungler menurut aku sekarang. Jungle bisa, roamer bisa. Iya, tapi kalau mungkin menurut aku pribadi, ini enaknya mungkin di arah jungler, dan kedua mereka akan coba ambil ke arah blue untuk dari segi sampingnya, apalagi Matrix model-modelan lagi. Matrix seperti ini. Atau mungkin kalau mereka memang mau tabrak gaming sekali ya lapo-lapo akan menjadi jawaban. Ini kayaknya Karan mau main Lolita sih. Karena nih akan main Lolita. Ya, untuk karena ini teamfight ya. Novarianya bakal jadi mid laner kemungkinan besarnya. Dan ini tinggal dicari gimana caranya untuk nge-cancel ke arah dari Lolitanya. Yuzong pick yang bagus. Oh dia mau langsung, tapi ini benar-benar Dia, overextend iya, banget iya. sih. Dia benar-benar mau overextend team fight. Ada Yuzong. Faramis, ada Yuzong, Joy dan Beatrix tentu akan Langsung terancam. out Israel kah? Kayaknya roamernya ke arah Chow juga udah cukup. Iya, coba aja ya. Coba udah cukup. Biarin aja ya kayaknya Oh, di ini ya. atau kalau mau ganas Natalia sekalian. Oke, balik. Belum ada suaranya? Ada. Chow. Chow. Paling aman Chow. Kalau mau ngasih deal damage lebih Natalia. Opsinya di Choki boy Akai is ke arah real. jungler itu juga salah satu win condition yang bikin dari tim Onyx untuk Karena menghadapi lawannya Surprise Fredrin, ini ya. ya. Berarti 3 game 3 metode yang berbeda. Beda Beda semua. banget, beda Beda banget. semua ya Karena game pertama, hero- kedua, ketiga. Hero pool banyak banget Pak Pul. Ini flex picknya jadi banyak banget. Itulah mungkin keuntungan dari hero pool, dan hero pool itu sebenarnya hero pool luas harus diimbangi dengan gameplay yang tepat. Percuma kalau misalnya hero pool doang, Maksud Anda saya lah. Hero pool luas, ya aku setuju karena balik lagi gameplay itu tipenya berbeda-beda dan memang ada beberapa hero yang bisa menjadi alternatif dari skill-skill tersebut, dan itu dia flexible picknya. Karena kalau Novarianya terpick off dengan Chow dan Akai yang begitu powerful sekali untuk engage di tengah-tengah teamfight, apalagi ada Yuzong, ini udah pasti Novarianya bakal jadi bulan-bulanan aja. Makanya Novarianya di flex jadi roamer. Dan Yif adalah jawaban yang sebenarnya paling aman. Karena apa? Karena Yuzongnya juga butuh mecahin shield absorbnya dulu. Tapi nampaknya kayaknya dari para pasukan dari Onyx Indonesia tuh punya mantra tersendiri dari Coach Chef ya. Selalu setiap dia mau turun dari panggung dijitak kayaknya. Iya kan? Satu-satu tuh Iya. dilewatin. Emang itu udah apa ya namanya? Udah ritualnya Pak. Iya kayak ritualnya. Kepercayaan, Iya. Kita tau gak apa? Kepercayaan guru sama murid. Dan kedekatannya Pak. Kedekatan. Kalau emang nggak deket, itu dikeplak balik Pak. Apaan lu nyenggol gua lu Tapi gitu. benar, gue sama kami juga gitu. Kalau misalnya kita lagi main, good luck. Kadang-kadang gue pakai bata, Iya. pakai bata. Betul. Benar palanya. Iya kan begitu. bajaringan, coba udah pernah nggak kira-kira? Yo, Line of welcome game nanti ketiga. Game ketiga dari Best of 7 series. Yap. Walaupun belum match point, tapi Blacklist Internasional dibuat kepusingan 7 keliling. Kepusingan. Iya. Ya, Sams Menghadapi dengan traffic ritualnya tas dari tas Onyx tas tas. Indonesia. Yap, Belum pernah denger kan? Belum Pak. Iya. Keyboy dengan rotasi cepatnya, apalagi ini dia early rotation ke arah Yue, karena memang memberikan poke damage ke arah Yue dan tidak memberikan level kedua ke arah Yue, berarti membukakan Little Wonderland gratis. Itu dia Profesor KB. Early rotation yang dilakukan oleh seorang Keyboy ini membuat heavy rotation terhadap para pasukan dari Blacklist Internasional. rotation. Heavy Lihat. rotation. Jadi berat mereka. Lihat, Betul. Yue sekarang lagi keadaan +8 karena dia benar-benar lebih miskin daripada roamernya. Yap. Yes. Oke, sementara itu untuk sekarang Wise-nya. Walaupun ada gangguan yang diberikan oleh Keyboy, gak apa-apa Keyboy masih level 1 sejauh ini. Hanya saja sekarang kehadirannya Prisonnya di area tersebut membuat Apa nih komentator kok tiba-tiba diem, cok? Buat apa, cok? Terdiam seketika guys, apakah putus suara? Ya kali ini Boots tekan Boots kali ini guys, jadi ya aman lah. Berikan ganking ke arah Boots. Oh, kali ini kena. Wah. Stiker. Ai. Dan di sini Hampir aja, guys. Cewek yang nggak pick. Oh, nice. Gila, Sans. Oh, MPNS terpick off sama Sans. Kok diem ini orang ini? Gangguan kah? Mau tidak mau harus menukarkan Aduh. satu buah. Dan itu saja satu free kill, lebih tepatnya free kill yang ini sangat menguntungkan bagi All. Dan lihat Wise-nya dia pun mendapatkan turtle, jadi double advantage
Walaupun harus ada poin yang di-trade dari sisi gold lane-nya. Cewek bakal coba dipaksakan kembali, akan diambil nyawanya untuk kedua kalinya, tapi masih gagal. Cewek kali ini kan terselamat dari gerakan Oh My Venus. Cewek termakan para pasukan dari Barclays International. Mereka berhasil menukarkan akhirnya karena tadi sebelum persetujuan terjadi atas Oh My Venus sampai all in dengan flickernya yang notabene-nya itu akan cukup berbahaya di fase Turtle yang berikutnya. Satu gopal pun tetap di tangan dari seorang Keyboy dan item yang silakan Profesor KB terhormat. Menuju ke arah Corrosion Sight dan perbedaannya mungkin dari O, dia akan secepat mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Ada perbedaan 500 gold sepertinya untuk saat ini. O lebih unggul ketimbang cewek dikarenakan satu blaster recall yang baru saja digunakan dan Sans sampai harus mengeluarkan satu buah altar. Poke damage yang tidak main-main. Sampai setidaknya memaksakan Sans untuk mengeluarkan Battle Spell dan Flickery. Iya, Oh, flicker. bakal coba dipaksa. Langsung ada Heavy Speed, UM jadi pilihan utama. Iya, Mencoba untuk minta mati tolongan lagi. damage dari Mati Predator. loh. Berhasil nampaknya 40. Ya berhasil diamankan oleh Gas, Kairi. gas, gas. Berawal dengan ada satu flicker Void Blast-nya. Emang niat banget aja udah, tapi sekarang Mati, udah Owl. ada satu Lost Wolf Tank dan satu Nah. hal tersebut membuat pergerakan dari Owl tidak akan bisa bertahan kembali. Yes, this is Bye, Captain boy, bye, Cewek boy. speaking dan ready to take off. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Sangat mahal dari Goldland didapatkan oleh Goldland juga. Aduh, ditembaknya itu ngilu banget kalian. Masalahnya Keyboy HP sisa dikit banget loh, tapi Wise udah set up posisi tersebut. Sans masih sendirian di area tengah, belum ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saja beberapa second lagi Turtle nongol. Pertempuran harusnya akan terjadi di area ini. Pertukaran posisi pun udah terlihat. Iya, itu dia. Beatrix di bawah loh Ya, sekarang. Itu mengakui tandanya laning dia itu tidak cukup kondusif. Nggak kondusif nih, Nggak Pak. kondusif laningnya dan bahkan dia lebih memilih untuk menuju ke bottom lane. Last ada Kairi di garis depan bersama dengan Udah, bos. nggak ada Hantaman tangguh. pedang Udah. tombol menuju ke arah belakang. Fokus ke arah seorang Ya, Yui dan akhirnya bahkan nice. bisa tetap di tangan Beatrix. oleh seorang Wise. Tapi bos berhasil mengamankan seorang Yui bersama dengan Wise akan menjadi korban selanjutnya. Blacklist Wise. International Ih. benar-benar dimakan Gimana? bersama dengan Nice, Ken Altar. mati. Dipaksakan, it's okay. Membuat Ken Wise. Altar setidaknya 2 poin kill ini sangat menguntungkan dari Onyx Indonesia. Turtle Yap. 2 kill ini bisa dibilang bahkan memisahkan Wise dengan kerumunan dari Oh My Venus dan juga memisahkan Kali Yui sebagai 2000 target geser. operasi utama dengan 2 poin death yang membuat nantinya Suns akan lebih mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat ada satu gap level yang sudah mulai muncul antar mid laner-nya. Sehingga ini akan mengancam dari Owl ketika sudah mulai memasuki mid game, ya mereka akan kesulitan untuk memadukan bagaimana sinkronisasi skills-nya dari real world manipulation dan juga Bennett yang mungkin akan dimainkan oleh Owl. Tapi sayang ya, dari UE-nya dia nggak pakai Purify ya di sini. Iya, dan ini ada flicker bahkan keluar barusan. Jadi setidaknya red revision dari Kairi ditukarkan dengan flicker 120 detik, udah sangat worthy sekali dan gold leadingnya cewek menyusul dengan Buset. 1 poin saja di arah top lane plus Turtle. Sebagai bonusnya, rotasi sudah mulai ada dan lihat Keyboy juga ready dengan flickernya. Apakah akan ada backup dari Onyx Merah. setidaknya Ah, ketika iya. Turtle show Dulu deh. di arah bawah nanti Turtle yang ketiga, mereka sudah siap team fight untuk berlima Tutup nih kembali Black boots Beast-nya, ready biar dengan kalah Black dia. transformnya. Iya, ini Ah. cewek pede dengan rekan-rekannya. Makanya tadi itemnya mungkin akan langsung Ah, mengarah ini area lah, dari DHS kalah terlebih dia. dahulu. Kayaknya ada yang mau dia jadikan Iya. gitu loh. Dia pede dengan rekan-rekannya, damage-nya juga nanti dari crossbow yang akan semakin sakit lagi. Oke, sekarang Wan udah ninap hanya saja. Sekarang Kairi bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise, tapi dash ke arah yang berbeda. Itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, Keyboy, step up position dan lihat duel dengan Red Flicker. Edward terbuka, crossbow flank terbuka, dan Nice. satu poin kill didapatkan. Dua. Nice, Double 2 kill. Double kill from cewek. Shutdown pun terjadi, Aduh. tapi lihat Bones versus Cuma everybody. durek, cok. Berhasil menutup juga Sans di mana gila, Oh, Sans. menjadi korban selanjutnya. Bones masih bisa bertahan. Masih ada pasif yang dimiliki. Kairi mencoba untuk melindungi seorang Bones, dan Bones still survive in the middle. Gila, Sans. Wow, 3 player overextend itulah yang memang dari awal dari draft and pick yang sudah terlihat dari hero-hero yang mereka ambil. War terus-terusan, ditabrak terus-terusan. Yang itulah yang memang sudah berhasil, Prof. Tadi ini dia instant replaynya, Prof. Ya dari awal kita udah sempat expect bahwa hal ini akan terjadi. Dan memang adanya perubahan gameplay dari Onyx karena mereka early-nya agak sedikit fall off. Hanya saja ketika udah mulai masuk ke arah mid game, lihat bagaimana efek yang diberikan oleh Boots dan juga Keyboy. Mereka menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk Owl seorang. Agar Owl-nya tidak bisa farming, agar dari Yue juga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan purple buff, namun Turret tidak bisa Aduh, dihindari lagi Turret. dan ada The Way of Dragon yang sepertinya mendapatkan ini efek daripada Edward itu sendiri ketika memang adanya Rhythm of Joy
yang sedang aktif. Oke, tambah satu lagi sih yang bisa kita lihat di mana duel Dragon yang sia-sia ini memberikan informasi yang sangat kuat untuk mereka bisa mendorong ke mid lane, Pak Pulu. Betul sekali. Sekarang di bagian bawah Suns sendirian, tapi Keyboy dan juga cewek udah mulai hadir. Mereka mundur langsung. Wise-nya akan terjepit dan Epic Spin langsung dibawa begitu saja. Dipakai belakang dengan reload manipulation, tapi Black Dragon mau hadir. Siapa lagi akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan, tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan kaki karena satu orang, tapi Edward yang ditendang pinggangnya. Memikirkan mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lencaplah sudah. Gila Sas! Edward harusnya itu bisa selamat, tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi momen hanya sekian detik berhasil membalikkan kembali keadaan. Gila Sans! Gila Sans, benar-benar on point banget penggunaannya. Dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis, dan untuk sampai saat ini Kairi secepat mungkin ingin mendapatkan satu buah point kill, dan itu tertuju kepada Wise. Karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down, karena cewek punya yang namanya crossbow of time. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage. Dan barusan ada reward manipulation yang terbuka, seperti yang akan diuntungkan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup-nya begitu baik yang diawali oleh Kairi yang emang happy spin-nya nggak tahu entah dia gimana, karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang durian runtuh jatuh tepat di depan lu, Pak. Iya. Benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi informasi telah diberikan. Oh My Venus bersama dengan Boots bahkan terkena sedikit timis dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu duel yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Profesor. Wah, ini kalau misalnya kita melihat dari heavy spin ya, ini masih belum dikeluarkan sama Kairi. Dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astra Reko-nya hanya connect ke arah Kairi dan juga Keyboy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya, dan mungkin ini saja tepat karena Council Play sudah mulai dimainkan. Wah, Dragon yang konek dan langsung menghilang all-nya, tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh My Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul sekalian. Dua mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ada ke altar. Beberapa player yang miliki oleh Oni, mereka semuanya selamat, tidak ada yang tumbang. Satu orang dari Blacklist Nasional all-nya tidak bisa berbuat apa-apa, dan efek tone-nya tadi mengakibatkan Boots langsung lejap di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat all-nya langsung menjadi lejat dan bergiji dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang all. Rahangnya langsung kena dan bahkan para pasukan dari Blacklist International mereka mencoba untuk mendapatkan Keyboy. Death Dragon Power Defensive bersama Keyboy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan Boots walaupun menjadi korban selanjutnya, it's okay, no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Ini Lord masih Lord awal memang tidak terlalu berimpact tinggi, tapi Kairi dia terasa sakit. Dan bahkan Kairi sudah meretribution, dia terlalu dini untuk masuk dan membuat dirinya tumbang dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan, berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof, mereka udah menang seenak duluan loh tadi, berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh, Bro. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakang yang terlalu banyak gak sih dari Blacklist International? Mereka punya Novaria, mereka juga punya Eve. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai dengan Athena Shield, barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astra Recall aja tuh udah lumayan sakit. Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, combo ini yang menyebalkan. Keyboy juga kali ini punya flicker. Waduh, untungnya masih ada Shunpo. Reward masih dibuka hanya untuk memicu, dan Keyboy oh digocek, duel Dragon for defensive, dapatkan Keyboy, gagal didapatkan. Seluruh usaha telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Jebakan dengan effort yang dilakukan di bottom lane membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in, tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi. Cewek, maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya, dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung nge-reset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venus itu bisa langsung straight to the point menuju ke seorang cewek, Profesor dan juga Pak Pulu. Ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari reward manipulation.
Dari tadi ya, Reward Manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggunya adalah Void Crystal-nya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Kiboy nggak bisa join the team fight, apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slow-nya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya plus poinnya. Sebel banget. Tapi sekarang, pergerakan Kairi, akankah Kairi bertahan di atas tersebut? Kairi, ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat. Mereka mau coba timpan kembali. West terdeteksi posisinya. Buka. Langsung ada dua Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan pakat. Satu poin kill dapatkan dari seorang Wise. Satu poin kill plus. What are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang ladang. Dia menyerahkan dirinya ke dalam sana. Dan bahkan terperangkap oleh seorang Kairi. Boost versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Jatuh damage dari seorang My Fans terlalu sakit. Aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam, memaksakan tim fight lebih. Dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landang. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi, jauh terbang dengan itemnya. Crossbow of Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malam Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astral Recall atau bahkan Electrifying Winds. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek. Hanya saja itu semua bisa di-counter dengan Winter bisa diambil nanti oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Ada itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia jadinya, Bro. Ya, dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lord-nya. Karena di top lane udah mulai show, dari Suns bahkan ada Astra Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari One. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa nge-drag gamenya sampai dengan menit 16 sampai 20 karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan split push. Dan ini dia flanking mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti di game yang kedua. Oke, flanking terjadi. Suns akan memaksa Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke seorang Edward. Langsung dua Dragon dan bahkan crossbow tank on point. Jatuh terjadi. Lagi for double kill. Tampaknya nggak berhasil. Tapi Western berangkat. Belum ada following damage. Menuju ke depan kembali. Bus hantaman benda tumpul. Mencoba untuk membuka jalan dan bahkan membubarjalankan para pasukan dari Blacklist International. Hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur, Prof. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja, karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Suns, dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka ke altarnya karena dia tahu itu posisi yang bagus banget. Flicker. What a play by Kiboy. Kiboy, momen kembali terjadi dan bahkan satu poin kill didapatkan oleh seorang cewek. Kiboy recall atas kali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dark. Berada di Cambodia dan Cambodia udah mulai bergerak ramai di sana. Ini dia metode pick off, unstoppable pick off dari Onyx membuat Blacklist yang tidak tersentuh kalau kata Mirko ya kan. Blacklist untouchable sekarang benar-benar sudah bukan tidak tersentuh lagi. Ini makin ganyang namanya. Kalau kata Mirko, Blacklist untouchable. Kalau kata saya, Blacklist International untouchable. Mohon maaf Mirko untuk kali ini kita berbeda terlebih dahulu ya. Oke, udah itu aja. Dia untouchable sambil jogging. Jadi nggak kena ternyata kan. Lord masih ada. Lord and Henge. Counter-Strike all udah punya juga, NOD sekarang Main Venus juga udah memiliki. Lihat kita lihat setup seperti apa yang akan dikeluarkan. Hanya saja sekarang mapping ya. Udah open kembali, Astral Echo-nya dikeluarkan pula barusan. Oke, kita lihat di sini apakah Kiboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat. Di World Marketplace telah dibuka. Suns, kartu altarnya sudah tidak ada. Shutdown terjadi tapi masih banyak banget pasti yang memiliki Suns. Dan Suns sudah kembali lagi ke line out dan nampaknya Papolo. Yap. Itu dia Astral Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Kiboy akankah dia mau mencari mangsa lagi masuk ke bagian depan untuk melihat siapa lagi satu orang yang akan bisa dia tendang. Karena udah ada 2 Winter loh, ada 2 Winter, 1 WON. Ini adalah hal yang menghancurkan momentum dari One itu sendiri loh. Iya, tinggal gimana cara One-nya sih bertahan. Aduh cewek terakhir tapi oh my god, Edward gila Sans. Sans berhasil menyelamatkan hari dari seorang cewek.
membuat para Balik, pasukan dari balik, Blackness balik, International. aduh. Mereka kehilangan Tebak momentum, pula tapi kali kali ini take down. Para pasukan dari Onyx menemukan Keyboy dan juga Sans. Kyrie. 2 point kill. Dan untungnya Gigi, tidak ada gigi, objektif Sans. yang bisa diamankan oleh para pasukan dari Blacklist. Cewek selamat, tapi harus ditukar dengan 2 korban. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena pertukarannya hanya mengandalkan satu ultimate saja dari Suns, yaitu Cult Altar. Tinggal gimana caranya lagi dan lagi untuk menyentuh lini belakang karena All bermain dengan snipernya. Berarti dia ingin mainin jarak, dia ingin mainin combo Astra Recall dan juga satu buah Renner Apathy. Ini poke damage-nya ini loh bahaya banget loh, dengan 2 orang yang di bagian belakang dari bahkan Beatrix sendiri bisa ngepok juga. Bisa. Dengan Renner ditambahin lagi sama Venus, ada Astral Echo, ini ngepok semua, ujung-ujung ngepok the next level ngepok, Pak, ngeburst jadinya. Iya, dan ini dia satu buah lagi dan lagi ya, gocekan Bagus mouse dan banget, bersatu dengan Suns Sans. dengan Cult Altarnya. Heavy Spin juga di waktu yang tepat. Dan Winter Truncheon udah terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention. Pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi. Ada Heavy Spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal mati? Kalau nggak ada Sun bisa ratus Kalau kita semua berbicara sih. sedikit, bagaimanakah? Oh, ada kumat suaranya hilang. Mana final kayak gini? Waduh. Lord yang kedua, ketiga kayaknya Lord. Lord ketiga nih. Ya mulai colek-colek dulu ya guys ya. Kali tidak ada casternya biar aku aja yang caster sendiri. Kali ini ya Sun sudah membeli item yang paling mahal. Minion mulai mendorong top lane tembus. Kali ini Onyx unggul sekitar 3000-an gold ya guys ya. Semoga aja bisa 3-0 ya guys ya, biar gampang capai juaranya. Perlu capek-capek. Nah, Keyboy kamera ke Keyboy kita tengok. Keyboy. Aduh, nice. Yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang. Hajar Aduh, saja. ini. Crossbow tank udah mulai aktif. Edward mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Walaupun Pagernya aktif hanya saja Aduh, sekarang mereka semua Rata. berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyx kehilangan 4 playernya. Triple kill from UA ini bencana. Cowok. Onyx Indonesia tersisa cewek, tersisa Sas, no crossbow of tank, cewek, Kecetui mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane. Para pasukan dari Onyx Indonesia mereka masih lama untuk kembali lagi ke lane of dawn, mencoba untuk fokus ke arah base turretnya. Gak boleh beberapa apapun yang terjadi. Lagi-lagi asal dikeluarkan, dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Saat ditumpahkan, terwipe. Blacklist International berhasil mengamankan game yang 2-1. ketiga. Onyx Enten. Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist Reset. sudah menemukan Reset. satu kode untuk bisa menumbangkan Onyx di game yang ketiga. Jawabannya adalah jarak. Permainannya dari tadi benar-benar safe banget buat All, Waduh. Oh My Venus, dan juga Yue. Mereka ada di lini Singit ya belakang, guys ya, mereka ada tidak perimbangan tersentuh, kali ini mereka dari sulit Blacklist sekali ya. untuk Semangat. menangkap lini belakangnya karena Chow hanya bisa bermain Next game lah, permainan next game bisa front lah to back. menang. Memang perlahan-lahan tapi pasti Onyx menemukan jawabannya, namun kesulitan sekali ketika berada di dalam pertengahan game yang memang jaraknya terlalu jauh. Sniper, Renner Apathy, Astra Recall itu benar-benar menjadi jawaban dari permainan Onyx yang front to back-nya begitu kuat, sehingga di game selanjutnya sepertinya mereka akan sedikit menolak untuk mengambil jungler pada fase pick atas. Karena berbeda dengan game yang pertama. Game yang pertama ada Link. Game yang ketiga kali ini agak sedikit berbeda hawanya karena memang Akai ini bukan hero yang bisa bermain dari Iya, apa belakang. yang nggak bisa Dia cowok. bakal main front to back. Makanya sekali one Jungle damage terbang aturan dengan sih ya. satu crossbow of tank, dia tidak menemukan jawabannya. Dan bahkan dari Edward dia selalu